Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Bambang Gekarting Harto dalam sebuah video ringan yang kali ini akan saya ketengahkan edukasi dalam kenyataan sehari-hari menyangkut masalah kiprah anak-anak milenial zaman sekarang. Tepatnya kali ini akan saya lakukan sebuah survei kecil-kecilan ataupun pengamatan seperti itulah, karena yang saya lakukan hanya sedikit saja. Ini pun saya lakukan dengan random, langsung face to face kepada pelaku. Di sini akan saya kemukakan bahwa saya melakukan penelitian terhadap 15 orang. Di antaranya dibagi menjadi 3. Jadi 5 orang dari golongan atas, 5 orang dari golongan menengah, dan 5 orang dari golongan ekonomi rendah. Artinya 5 orang di sini adalah satu keluarga yang meliputi bapak, ibu, dan anak. Namun penekanannya ya sebetulnya pada hasil akhir dari pembinaan terhadap generasi muda. Ini saya ambil bagi yang belum bagus gitu ya. Artinya 75% dari segala sesuatu yang ada itu tidak sesuai ketentuan dan sepertinya melenceng dari norma-norma ataupun generasi muda yang diharapkan untuk bisa menopang dan memperbaiki generasi sebelumnya. Jelasnya adalah bahwa dari golongan ekonomi atas itu hasil didikan mereka mengandalkan materi, sehingga si anak itu didapati satu kesimpulan bahwa mereka itu yang pertama hasilnya adalah anak jadi apatis. Kenapa? Karena mereka itu selama menjalani kehidupannya di tengah-tengah keluarganya itu semuanya terpenuhi. Apapun yang mereka minta pasti dipenuhi oleh kedua orang tuanya, sehingga si anak itu tidak mengerti arti sebuah perjuangan. Yang dia ketahui adalah hasil, dan yang saya harapkan itu terpenuhi di antara mereka, sehingga mereka tidak melihat bahwa hal itu merupakan satu hasil dari sebuah perjuangan. Kemudian si anak tidak berjiwa mandiri. Bagaimana mau mandiri? Segala sesuatunya sudah disiapkan, istilahnya tidak disediakan kailnya, tetapi langsung diberikan ikannya dalam bentuk yang sudah matang, digoreng maupun dibakar, sehingga mereka itu tidak mengerti bagaimana cara goreng, bagaimana cara bakar, apalagi bagaimana cara mereka mendapatkan ikan itu. Dan dalam hal ini nanti di akhir kesimpulan akan saya jelaskan satu persatu, tapi ini gambaran dari hasil pendidikan anak-anak milenial. Artinya milenial itu saya batasi kelahiran tahun 2000-an sampai dengan saat ini, kira-kira mereka rata-rata berumur 20 tahunan ke bawah lah, masih teenagers gitu ya. Kemudian hasil dari pengamatan itu mereka juga berjiwa juragan. Artinya mereka hanya ngertinya memerintah saja, karena yang selama ini dia juga perintahkan kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan dia. Misalnya dia butuh ini, minta, dan itu tersedia karena memang fasilitas kedua orang tuanya sudah disediakan, mengingat keduanya itu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga semuanya itu menganggap bahwa dengan materi terselesaikan, termasuk juga pendidikan mental dan sosialisasi anak-anak. Ini saya lakukan yang kurang saja, karena yang baik tentu saja tidak perlu dibahas karena mereka sudah punya pola tersendiri melalui pendidikan dasar termasuk keagamaannya, sehingga kurang lebih sekitar 70% lah yang menjadi pantauan atau pengamatan saya. Kemudian dari golongan ekonomi menengah itu juga didapati hasil bahwa satu, anak-anak yang berasal dari golongan ekonomi menengah yang sekarang itu sulit menerima kenyataan. Kenapa demikian? Karena dia itu berada di tengah-tengah. Artinya dia mau berselera tinggi, kemampuannya masih terbatas.
Tapi kalau mengikuti yang selera di bawahnya dia merasa gengsi, sehingga dia kesulitan sekali menempatkan diri karena memang tidak dibekali dengan kepercayaan diri dari kedua orang tuanya. Kemudian tidak berjiwa mandiri, sama dengan golongan ekonomi atas. Dia selalu mempercayakan segala sesuatunya kepada hasil, sehingga apapun yang dia minta selalu saja diberitahukan kepada kedua orang tuanya, dan ternyata berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga penyelesaian itu menjadi menjadi kamus bagi mereka, dan mereka tidak tahu apakah penyelesaian itu memerlukan proses atau tidak. Yang penting ketika dia meminta tersedia. Kemudian rendah etos kerjanya. Bagaimana mungkin dia mempunyai semangat kerja yang tinggi? Karena tanpa bekerja pun dia berpikir, saya tidak bekerja berat-berat juga sudah mendapatkan hasil. Toh semuanya sudah tersedia. Jadi saya kepingin, misalnya katakanlah saya kepingin sepatu karena saya mau mengikuti satu kelompok futsal misalnya bersama teman-teman, atau kalau bagi yang remaja putri akan mengikuti kelompok aerobik misalnya, sehingga mereka langsung menginginkan sepatu seperti yang teman-temannya pakai. Bagaimana mungkin dia akan mempunyai etos kerja yang tinggi, karena memang dia tidak pernah merasa bahwa segala sesuatu itu hasil dari sebuah perjuangan. Karena setiap kali minta, sekalipun orang tuanya belum punya, tapi tetap mereka tidak mau tahu, sehingga pada suatu saat orang tuanya mengusahakan juga. Yang paling parah adalah di kelas bawah atau ekonomi rendah. Itu anak-anak ternyata menjadi berjiwa pengekor. Artinya dia selalu menuruti permintaan anak-anak. Jadi si anak-anak itu kalau apa-apa selalu bergantung kepada kedua orang tuanya. Terutama dalam hal ini peranan seorang ibu itu sangat dominan. Karena ibu di sini seolah-olah dari keseluruhan yang saya amati itu berjiwa Superman. Artinya segala sesuatunya ingin diurusi, ingin diselesaikan. Sehingga apapun yang anak minta tanpa melalui pertimbangan apapun langsung diiyakan saja, sehingga si anak tidak pernah memiliki satu kepeloporan atau kepemimpinan atau untuk mengemukakan satu pendapat. Sebab seperti misalnya salah satu di antaranya sikap yang berikutnya adalah tidak kreatif. Si anak tidak kreatif seperti ini, misalnya mereka yang masih duduk di bangku SMA atau SLTA itu misalnya mendapatkan tugas dari sekolahan, ternyata dia tidak kerjakan sendiri, dia tidak punya kreasi untuk bertanya kepada teman-teman atau berusaha bersama teman-teman yang satu kelas untuk mengerjakan bersama, tidak. Dia langsung mengeluh kepada orang tuanya, dan di sini peranan ibu sangat dominan, bahwa ibu, ya sudah nanti saya carikan. Semua dicarikan. Jadi semua terima jadi. Si anak tidak kreatif sama sekali. Artinya dia tidak bisa memadupadankan, kemudian mengkreasikan, mewujudkan soal-soal ataupun tugas yang diberikan oleh sekolahan. Dan di sini semua itu terjadi seperti itu. Lebih parahnya lagi, si anak ini akhirnya dengan bimbingan seperti itu tidak mempunyai rasa percaya diri, sebab mereka betul-betul hanya disuapi saja tanpa ada pertimbangan analisa tertentu, tidak ada sama sekali. Kemudian mereka dalam hal ini tidak pernah punya kamus, tidak boleh, karena orang tua di sini itu sangat permisif, artinya apapun boleh. Jadi dalam kamus pikiran dia itu tidak pernah ada kata-kata tidak boleh. Jadi semua yang dia lakukan boleh. Nah ini parahnya nanti kalau dia langsung berkecimpung di dunia kenyataan kehidupan sehari-hari bersama masyarakat yang ada, itu parah. Karena semua selama ini boleh dilakukan, tidak ada larangan, termasuk sopan santun. Salah satu contoh yang paling miris, ya mohon maaf kalau saya lihat, mereka kebanyakan yang muslim. Ketika saya tanya, kenapa kamu enggak sholat? Dia tidak bisa menjawab. Terus saya tanya lagi, apa kalau kamu tidak sholat, orang tuamu tidak menegur?
atau memberitahu ini waktunya sholat. Tidak. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa segala sesuatu itu memang dibolehkan. Jadi dia tidak mengenal kata tidak. Jadi semuanya boleh, bisa. Jadi kesimpulannya adalah ternyata peranan orang tua yang mencetak anak-anak seperti ini. Mengingat setelah lepas dari pelajaran budi pekerti, Pancasila dan PMP, tidak ada lagi di SD, SMP maupun SMA. Mereka itu terkesan mencari jati dirinya sendiri-sendiri dengan kreasinya masing-masing sesuai nalarnya dan selera masing-masing. Jadi setelah disimpulkan, mereka itu betul-betul tidak pernah disajikan untuk berjuang. Untuk memperoleh sesuatu itu harus melalui perjuangan, harus ada prosesnya. Mereka tidak tahu karena memang tidak diberitahu dan tidak diizinkan. Lebih parah lagi, beberapa hal kelakuan yang mereka jelas-jelas salah dan melanggar hukum, orang tuanya pun tetap membela. Artinya tidak memberikan shock terapi bahwa ketika anak bersalah, biarin dia bertanggung jawab sendiri supaya dia merasa bahwa itu hasil perbuatannya. Sehingga apapun risiko yang ditanggungnya, dia harus harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu tidak. Jadi setiap kali ada permasalahan sampai dengan hal-hal yang berbau kriminal, orang tuanya selalu membelanya dengan mati-matian. Salah satu contohnya terjadi banyak kasus bahwa kejadian di sekolah itu bisa langsung menjadi laporan polisi karena orang tua ikut campur dalam hal ini, bahwa pendidikan di sekolah itu sebetulnya hak dan kewajiban atau kewenangan guru. Beda sekali dengan era tahun 70-an, 80-an lah. Akhir dari 80-an mendekati 90 atau pertengahan 90-an. Jadi guru itu punya peranan penting dalam mendidik karakter murid atau anak-anak di sekolahan. Jadi ketika itu terjadi di jam sekolah, yaitu tugas guru. Jadi orang tua itu tidak terlalu banyak melakukan campur tangan karena memang sudah ada jatah formalnya masing-masing. Kalau di rumah itu tugas orang tua, tapi kalau di sekolahan tugas guru. Demikian yang terjadi saat ini. Jadi guru itu sekarang tugasnya hanya mengajar aja, tidak mendidik. Kenapa? Karena kalau mendidik nanti salah atau dipersalahkan. Sebab banyak kasus yang dipolisikan karena guru melakukan pendidikan tata kerama dan sosial edukatifnya. Jadi serba salah posisi guru sekarang. Kalau dulu orang tua dilapori anaknya nakal, malah dimarahi anaknya. Kalau sekarang tidak. Kalau orang tuanya malah marah sama gurunya, kalau perlu dipolisikan. Demikian juga hal-hal lain. Karena begini, saya amati lebih parah lagi di kalangan ekonomi bawah atau rendah, bahwa si ibu itu kayak protektif, tapi membiarkan si anak jadi berkhayal terlalu tinggi. Artinya mereka itu segala sesuatunya serba dilayani. Jadi sepertinya tidak boleh atau tidak diajarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik sehari-hari. Dari mencuci sepatu sampai pakaian dalam sampai hal-hal lainnya itu semua disiapkan sama ibunya. Gila, kalau dalam hal ini si ibu jungkir balik, ya tetap dia. Ketika saya tanya, "Loh, kenapa tidak berbagi tugas?" Kan anak-anak bisa diajari sesuai dengan porsinya, misalnya nyuci pakaiannya sendiri atau bersih rumah, membantu kegiatan fisik orang tuanya. Jawabannya itu klise. Mereka tidak mau karena memang tidak dipaksa. Segala sesuatunya mungkin memang harus ada rumus pemaksaan, karena kalau sudah dipaksa nanti jadi kebiasaan, kemudian kalau sudah terbiasa mesti jadi karakter dan jadi kebutuhan. Demikian. Ya, masalahnya yaitu tadi, kita terima atau tidak terima, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kenyataannya demikian hasil pendidikan yang saat ini kita nikmati. Jadi jangan berharap untuk tingkat etos kerja nanti ketika mereka terjun di tengah masyarakat dalam kehidupan nyata
kita tidak bisa berharap banyak untuk memperoleh kualitas yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan dan persaingan global. Mohon kepada pihak terkait, mungkin dalam hal ini pemerintah melalui kementerian-kementeriannya, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian apa lagi ya? Ya banyak hal lah yang memang harus dikaitkan dengan pembenahan sistem pendidikan kembali, karena bagaimanapun juga hasilnya itu tidak bisa dibohongi bahwa keadaan seperti itu. Ini mungkin yang menyangkut masalah strategis yang ada di kurikulum sekolahan, sehingga anak-anak jauh sekali dari kata-kata sopan santun dan menghargai dari orang-orang tua sebelumnya. Demikian pemirsa yang budiman, mudah-mudahan memberi manfaat dan gambaran bahwa keadaan memang seperti ini adanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.